Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM 20862060077. Kelas 6E Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah yaitu Penelitian Tindakan Kelas, dosen pengampu Dr. Mawardi SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil penelitian saya, yaitu dengan judul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Di bab 1 itu ada latar belakang, yaitu pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia. Dengan demikian pula, pendidikan merupakan hal penting bagi manusia karena dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga manusia dapat bertahan hidup dengan potensi yang dimilikinya. Dengan mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan data yang tercantum dalam daftar nilai siswa tahun 2016 sampai 2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang pada semester 1, yaitu nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi nilai KKM hanya 40% saja, atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa KKM pada mata pelajaran berikut, yaitu 75. Model pembelajaran aktif tipe Information Search nampaknya merupakan jawaban atas rendahnya hasil belajar siswa. Metode Information Search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber. Dengan pembelajaran ini, diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang dituntut aktif, akan tetapi siswa juga agar mampu mereka menguasai materi yang telah diberikan oleh gurunya. Karena pada proses ini keaktifan siswa lebih dominan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Adapun peneliti yang sudah menemukan identifikasi masalah dari latar belakang tersebut, yaitu pertama, pembelajaran masih bersifat monoton. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton karena belum maksimal materi pelajaran yang cukup luas. Yang kelima, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN. Adapun pembatasan masalah, peneliti membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut. 1. Penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN. 2. Peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Manfaat penelitian yang pertama itu ada teoritis. Teoritis yaitu faktor-faktor penyebab timbulnya masalah. Yang kedua ada praktis. Praktis itu meliputi bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. 1. Tinjauan hasil belajar PKN. A. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang melalui stimulus dan respon di mana tingkah laku tersebut dapat berubah ke arah yang lebih baik. B. Hasil belajar hakikatnya merupakan proses perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar.
C. Pendidikan kewarganegaraan adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terpengaruhi baik dari faktor internal maupun eksternal. Yang D. Ada globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia dengan umum dan menyeluruh menjadi sekelompok masyarakat. Yang kedua, metode pembelajaran information search. A. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. B. Metode pembelajaran information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode ini diterapkan pada materi-materi yang padat, monoton, dan membosankan. 3. Karakteristik anak usia dini sekolah dasar adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga pola aktivitas dan meraih cita-citanya. A. Penelitian yang relevan. Untuk menunjang bahwa penggunaan metode information search yang meneliti bukan hanya merupakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka peneliti mencantumkan hasil dari peneliti sebelumnya. Yang kedua ada B, kerangka berpikir. Dengan demikian, metode information search diharapkan dapat memecahkan masalah dan rendahnya hasil belajar siswa. Yang ketiga ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar. Di sini ada bab 3, yaitu metode penelitian. A. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran. Yang B. Kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi. C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Di sini ada A, instrumen penelitian. Hasil belajar PKN ada definisi konseptual dan ada definisi operasional. Yang pertama, definisi konseptual ialah hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua ada definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua ada definisi information search. Sama seperti yang tadi, ada dua, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual ialah metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Yang kedua, ada metode information search ini yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif, ketercapaian langkah-langkah aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran langsung. Di sini ada indikator keberhasilan dan teknik pengumpulan data. Indikator keberhasilan yaitu metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Kalau teknik pengumpulan data yaitu meliputi tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Di sini ada teknik analisis data, yaitu teknik analisis data adalah penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan atau peningkatan dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Dan di sini ada keabsahan data. Keabsahan data itu meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Desain dan prosedur penelitian, yaitu ada satu, siklus pertama.
Siklus pertama meliputi rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus kedua juga sama, ada rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Cuma bedanya setelah melakukan kegiatan siklus pertama dan mengamatinya, maka siklus kedua ini merupakan perbaikan dari siklus pertama. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.